Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Miming Hardianto. Kali ini kita akan membacakan kisah Nabi Musa dari kelahiran hingga wafat. Peristiwa kelahiran Nabi Musa dijelaskan dalam kitab Al-Quran surat Al-Qasas ayat 1-6. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Seperti penjelasan ayat di atas, Nabi Musa lahir di Mesir yang dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam bernama Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan mempekerjakan kaumnya secara paksa. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi itu membuat Fir'aun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir dari wanita bernama Yukaibid. Yukaibid merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai saat pasukan Fir'aun datang. Atas izin Allah, peti Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia binti Muzahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Asia memutuskan untuk mengasuh bayi Musa dan mengangkatnya menjadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam, akan tetapi ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya, sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asia mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya, sebab tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Dikutip dari buku Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi oleh Aryani Syurfa, ketika beranjak dewasa, Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun. Selain itu, ia diberikan mukjizat ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian serta diberi kitab Taurat guna menaklukkan Fir'aun. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Fir'aun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi setelah salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh saat Musa mendamaikan perkelahian dua orang.
Keduanya berasal dari bangsa Bani Israel dan Kitbi yang merupakan bangsa Fir'aun. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 21 yang berbunyi, "Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada, kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.'" Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentara Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 8 oleh Harjan Syuhada Dafida Abdillah, pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Dua gadis itu tengah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari anaknya. Hal ini juga diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 27. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa, dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang bernama Tursina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar dengan menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Musa. Kemenangan ada di pihak Nabi Musa, dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asia, istri Raja Fir'aun, juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang, sedangkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya, dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan." Dalam peristiwa ini, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Fir'aun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali.
Fir'aun dan pasukannya binasa, tenggelam tanpa ada yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 92. Berikut adalah kisah wafatnya Nabi Musa. Dikutip dari buku Nabiku Teladanku oleh Lutfiani Cahyani, setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa di atas adalah sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan dan kekejaman, serta pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mujizat kepada Nabi Musa, terlebih saat menghadapi Raja Fir'aun yang sangat zalim. Berikut adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. 1. Kitab Taurat. Mukjizat Nabi Musa yang pertama adalah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada kaumnya Bani Israel. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka." Yang kedua, mengubah tongkat jadi ular. Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular. Mukjizat ini dilakukan Nabi Musa saat menghadapi para tukang sihir Raja Fir'aun, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 10. Ketiga, membelah Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa selanjutnya yaitu dapat membelah Laut Merah menggunakan tongkat. Mukjizat ini pertama kali terjadi saat Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar Fir'aun dan hingga Nabi Musa terjepit di tepi laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat ke lautan hingga terbelah lalu lari dari kejaran Fir'aun. 4. Memancarkan sinar di tangan. Mukjizat berikutnya adalah tangan Nabi Musa yang memancarkan sinar saat menghadapi para penyihir dan Raja Fir'aun. Saat itu Nabi Musa memasukkan tangan ke dalam ketiaknya. Setelah dikeluarkan, tangan tersebut memancarkan sinar putih, namun bukan karena penyakit. Fir'aun menganggap sinar tersebut adalah sihir yang dilimpahkan kepada mereka. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Quran Surat Toha ayat 22 hingga 23. 5. Mendatangkan angin topan, banjir dan wabah belalang untuk Fir'aun. Selanjutnya Allah juga memberi mukjizat kepada Nabi Musa dengan cara mendatangkan angin topan, banjir, serta wabah untuk Fir'aun karena ingkar janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Dan ketika mereka ditimpa azab. Quran Surat Al-Qasas ayat 133. 6. Selamat dari peti. Saat Nabi Musa lahir, tentara Fir'aun sedang gencar membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Namun ibu Musa melindungi Musa di dalam sebuah peti dan menghanyutkan peti tersebut ke sungai Nil. Atas kuasa Allah, Nabi Musa selamat dan diasuh oleh Fir'aun. Peristiwa ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun.
yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. 7. Menenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke bumi. Nabi Musa juga sempat menghadapi Qarun, pemuka Mesir kaya raya yang mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81, "Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Demikian kisah Nabi Musa secara lengkap dari lahir sampai wafat menurut Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.